Ya, Shalom. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang merokok, apakah dosa atau tidak. Dan kemudian apa pandangan daripada firman Tuhan. Sebelum kita bahas lebih jauh, silakan teman-teman subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan berkomentar. Oke, merokok dosa apa tidak? Saya hamba Tuhan yang melayani lintas provinsi. Artinya terkadang saya ada di daerah, terkadang juga saya ada di kota. Nah, satu kali saya pelayanan ke daerah. Kalau di daerah orang biasa jalan kaki ke gereja. Dan saya ketika hampir tiba ke gereja, saya dapati satu bapak dengan mantap berjalan, Alkitab di tangan kanannya dan rokok yang sedang menyala di tangan kirinya. Saya waktu lihat itu saya shock, saya terkejut. Saya bertanya dalam hati, apakah bapak ini tidak tahu tentang kebenaran? Atau yang kedua, apakah bapak ini tidak ada yang memberitahukan bahwa apa yang dilakukan itu salah? Nah, ini yang jadi perbincangan, bahwa orang-orang yang merokok terkadang mereka memakai kalimat atau statement yang berkata begini, di mana ayatnya, tunjukkan ayatnya bahwa dilarang merokok. Nah, ini jadi sebuah semacam persetujuan bahwa merokok itu tidak apa-apa. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, memang Alkitab tidak menjelaskan secara gamblang, secara terang-menerang tentang merokok. Tidak dijelaskan bahwa dilarang merokok. Memang Alkitab tidak mencatat secara gamblang. Nah, ini yang menjadi banyak dipakai oleh orang-orang yang tanda kutip mereka merokok untuk membenarkan perbuatannya. Namun begini, Alkitab bilang kalau semua mau dicatat, mau ditulis, bahkan dunia ini tidak mampu, tidak sanggup menampung semuanya. Saking banyaknya kalau mau dicatat di firman Tuhan. Nah, artinya apa? Alkitab memang tidak membicarakan secara gamblang segala sesuatu. Namun Alkitab firman Tuhan memberikan petunjuk, pedoman untuk segala sesuatu. Saya ulang sekali lagi. Memang Alkitab tidak mencatat segala sesuatu secara gamblang. Namun Alkitab memberikan pedoman dan petunjuk untuk segala sesuatu. Nomor 1, merokok itu tidak membawa keuntungan, baik untuk yang merokok ataupun untuk orang lain. Justru itu membawa penyakit. Nah, firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Jadi ini kalau mau diterjemahkan adalah tidak semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku. Nah, perhatikan baik. Tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, termasuk rokok di dalamnya. Tidak membiarkan diri kita diperhamba. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Artinya tidak segala sesuatu itu berguna.
Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, jadi tidak semua yang kita kerjakan itu membangun, termasuk merokok. Nah, artinya apa? Semua yang kita lakukan, termasuk merokok, itu tidak berguna dan tidak membangun. Itu pedoman dari firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita ngerti firman Tuhan, waktu kita mau merokok, maka kita bisa tahu bahwa ini tidak berguna dan tidak penting bagi kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, merokok ini kan, rokok itu kan bersifat adiktif. Adiktif itu artinya ada sebuah ketergantungan dan kecanduan. Makanya tidak heran ada banyak orang merokok satu hari sampai 3 bungkus. Oke, orang tua saya dalam 1-2 tahun ini mungkin, atau 1-3 tahun ini mungkin baru berhenti total dari merokok. Nah, dulu dia merokok sangat kuat, bisa 3 bungkus satu hari. Kenapa sampai 3 bungkus satu hari? Sebab dia mengandung ketergantungan, kecanduan, namanya adiktif. Nah, artinya apa? Kalau kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 12, tadi kita sudah baca, dikatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semua berguna, termasuk rokok. Tidak semua berguna termasuk rokok. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi, nah ini penting. Saya berdoa cara pandang kita berubah, mindset kita berubah. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh segala sesuatu termasuk rokok. Tidak membiarkan diri kita diperhamba. Nah, tadi saya beritahu bahwa rokok itu bersifat adiktif, ketergantungan dan kecanduan. Jadi kalau kita merokok, maka kita secara langsung kita itu sedang diperhamba oleh rokok. Makanya ada banyak orang kayaknya gak tenang perasaannya kalau gak merokok. Begitu udah merokok baru tenang. Ada banyak orang sampai sembunyi-sembunyi merokok. Karena apa? Ketergantungan. Nah, ini yang hati-hati saudara. Alkitab bilang jangan biarkan dirimu diperhamba. Jadi kalau kita bilang mana ayatnya dilarang merokok. Nah, ini jelas dikatakan jangan biarkan dirimu diperhamba oleh rokok, oleh apapun. Ya, jadi dengan mengerti ini, maka ini harusnya mengubah cara pandang kita. Terus kemudian yang ketiga, petunjuk yang ketiga adalah merokok jelas tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tubuh kita ini sudah ditebus lunas oleh darah Yesus yang mahal. Bagaimana mungkin tubuh yang sudah lunas ini dibeli lunas oleh darah Yesus? Bagaimana mungkin tubuh yang kita penuhi asap rokok di dalamnya, lantas kita mau mempermuliakan Tuhan? 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu, saya langsung beritahu, atau tidak tahukah kamu para perokok, bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus berdiam di dalam kita. Ini adalah baitnya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, perhatikan baik.
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi yang orang-orang yang bilang mana ayatnya dilarang merokok. Nah, Alkitab memberikan kita petunjuk dan pedoman. Alkitab bilang bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bagaimana kita akan mempermuliakan Tuhan apabila tubuh ini tidak kita rawat, tidak kita jaga? Contoh, bagaimana saudara bilang ke saya, Pak, silakan bertamu ke rumah saya. Dan waktu saya mau bertamu, saudara sengaja taruh kotoran di rumah. Dan saya lihat, sebelum saya masuk ke rumah saudara, saudara taruh kotoran. Bagaimana mungkin saya akan masuk ke dalam rumah saudara yang saudara sengaja kotorin? Nah, begitu pula dengan Roh Kudus. Bagaimana mungkin saudara bilang, Roh Kudus berdiamlah di dalamku, sementara saudara sengaja kotori dengan asap rokok. Ya, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, tubuh saudara, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Dia berdiam di dalam, dia tinggal di dalam. Adalah sebuah penghinaan apabila tempat seseorang, tempat tinggal seseorang kita kotorin. Saudara punya tetangga, terus tempat tinggal tempat tinggal tetangga saudara kotorin. Adalah tidak sopan, tidak benar apa yang dilakukan. Begitu juga bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, baitnya Roh Kudus. Bagaimana mungkin kita bisa kotorin? Itu kan gak benar. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dia berdiam dan tinggal di dalam. Ini adalah pedoman dan petunjuk kepada para perokok. Supaya mengerti tubuhmu adalah bait Allah, bahwa Roh Kudus tinggal di dalam. Bahkan Alkitab bilang, persembahkanlah tubuhmu. Bukankah kita kalau mempersembahkan ke Tuhan, kita mesti mempersembahkan yang terbaik? Bagaimana kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan kalau kita sudah kotori tubuh kita? Jadi ada beberapa petunjuk dan pedoman. Memang tidak dicatat secara gamblang dilarang merokok. Namun ada 3 petunjuk kalau kita mau pelajarin. Yang pertama, merokok tidak membawa keuntungan. Tadi kita sudah baca ayatnya. Yang kedua, merokok itu bersifat adiktif, membuat ketergantungan dan kecanduan. Dan yang ketiga, merokok tidak mempermuliakan Tuhan. Nah, ini petunjuk-petunjuk yang harusnya kita mengerti. Ini tidak menyukakan hati Tuhan. Dan mengapa kita mesti tanya lagi mana ayatnya dilarang merokok? Nah, untuk itu teman-teman kita mesti menganalisa. Makanya Alkitab bilang, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka kemanapun kau pergi, engkau akan beruntung, kata firman Tuhan. Nah, ada banyak anak-anak muda bertanya ke saya, bagaimana? Boleh tidak berpacaran atau menikah dengan perokok? Maka saya selalu bilang, coba cek baik-baik. Coba cek baik-baik. Orang ini mau tidak berubah? Karakternya bagus apa tidak? Sebab ada orang begitu diarahkan ngamuk, begitu diberitahu marah. Nah, coba tanya, coba bisa ndak kamu tinggalkan rokok itu? Kalau pacaran saja dia nggak bisa tinggalkan rokok, boro-boro mau nikah, dia mau tinggalkan rokok. Artinya apa? Kalau seseorang yang coba dekatin kamu,
mau berpacaran ataupun menikah, maka coba pastikan, bisa enggak kamu hentikan merokok? Stop itu merokok. Kalau dia bilang nggak bisa, bayangkan kalau hal kecil ini aja dia nggak bisa berkorban, dia nggak bisa berhenti, bagaimana yang lain? Nah kemudian pantaskah orang Kristen yang katanya percaya Yesus, pantaskah orang Kristen itu merokok? Bukankah firman Tuhan bilang, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu? Bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita kalau tubuh kita rusak? Untuk itu dikatakan Roma 12 ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Perhatikan kata kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Kalau saudara rajin ibadah, tapi tubuhmu engkau kotorin, engkau salah. Sebab Alkitab bilang ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bagaimanakah persembahan tubuh yang kudus, yang berkenan kepada Allah? Adalah tubuh yang tidak dicemari, adalah tubuh yang tidak dikotori. Oleh apa? Oleh minum-minum, oleh rokok. Ya, jadi ini jelas, ini petunjuk bagi kita bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang harum, sebagai korban yang kudus dan berkenan. Nah, kemudian saya catat di sini ada resiko-resiko orang yang kecanduan merokok. Nah, dari resiko ini saja kita udah tahu gak benar. Yang pertama, kecanduan atau ketergantungan. Yang kedua, perokok bisa menyebabkan serangan pada otak. Ini saja kita udah tahu nggak benar. Yang ketiga, merokok bisa menyebabkan stroke. Bisa stroke orang kalau kecanduan merokok. Yang keempat, bisa serangan jantung. Nah, dari ini saja kita bisa tahu bahwa merokok itu nggak baik. Merokok itu nggak benar. Nah, apalagi kita mau persembahkan ke Tuhan. Kita udah tahu nggak benar, kita persembahkan ke Tuhan, kurang ajar namanya. Ya, jadi ini penting sekali. Ini penting sekali. Nah, cuman ada muncul pertanyaan yang kita mesti beritahu. Kita mesti jawab ini. Ada muncul pertanyaan, bagaimana pandangan terhadap mereka yang melayani Tuhan atau yang disebut dengan pendeta tapi masih merokok? Bagaimana dengan pandangan dengan pendeta yang masih merokok? Nah, bagi saya parah, sangat parah. Bagaimana mungkin seorang pemimpin, seorang contoh teladan bisa memberikan contoh yang buruk kepada jemaatnya? Bagaimana mungkin dia bisa melarang kamu jangan merokok? Itu bisa membunuhmu, sementara dia sendiri merokok. Makanya saya suka heran dengan orang tua yang melarang anaknya merokok, sementara dia merokok. Bukankah kita harus memberikan teladan terlebih dahulu? So, bagaimana pandangan kita terhadap mereka yang melayani Tuhan atau pendeta yang merokok? Bagi saya aneh. Harusnya hamba Tuhan tahu kebenaran firman Tuhan, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan bagaimana kita menjadi contoh kepada jemaat atau orang lain kalau kita sendiri pun merokok. So, tubuh kita ini adalah bait Allah.
Roh Kudus berdiam di dalam kita. Nah, saya masuk ke pertanyaan yang penting, yang sangat esensi. Apakah merokok menjadikan kita berdosa? Ini penting. Apakah merokok membuat kita jadi berdosa? Saya beritahu jawabannya. Merokok menjadikan kita berdosa, ya. Kok bisa kita berdosa? Sebab Alkitab bilang, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Bagaimana kita mau persembahkan yang kudus kepada Tuhan sementara kita sudah kotori di dalam? Dan ini kan bait Allah. Di mana dosanya? Dosanya adalah ini baitnya Allah, tempatnya Dia. Ngapain kamu kotorin? Berdosa enggak kamu kotorin rumahnya orang, tempat tinggalnya orang kita kotorin? Berdosa enggak? Berdosa, itu kan perbuatan gak baik. Nah, sama halnya dengan ini adalah baitnya, tempat tinggalnya Roh Kudus, bait Allah. Lalu kita kotorin. Dosa apa tidak? Dosa. Karena apa? Kita mengotori tempat tinggalnya Roh Kudus, bait Allah. Kita mengotorinya. So, teman-teman yang saya kasihi, inti dari pesan ini adalah yang pertama, merokok itu udah pasti merugikan kesehatanmu. Yang kedua, merokok itu merusak generasi. Dan yang paling penting, merokok itu mengotori tubuhmu yang adalah bait Allah. So, jangan bilang gak bisa aku berhenti merokok. Semua bisa diubah Tuhan. Orang seburuk apapun, karakter seburuk apapun, sekeras apapun, semua bisa diubahkan Tuhan. Kuncinya cuma satu, mau berserah enggak? Mau andalin Tuhan enggak? Dan aku berdoa Anda berhenti dari merokok, dan itu akan menjadi kabar baik. Kabar baik ke istri saudara, kabar baik ke orang tua saudara, kabar baik untuk tubuhmu jadi lebih sehat, dan kabar baiknya engkau menyukakan hati Tuhan. So, ini yang boleh saya bagikan. Berhentilah merokok. Ya, berhentilah merokok supaya kamu sehat, supaya tubuhmu sehat, supaya engkau lewat tubuhmu bisa mempersembahkan yang kudus kepada Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan dengan persembahanmu yang kudus. Sebab itulah ibadah yang sejati. Tetap semangat ya, dan percayalah kalau ada kemauan, Tuhan pasti bisa pulihkan dan akhirnya berhenti daripada rokok ini. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman. Silahkan di subscribe, tekan loncengnya, dan silahkan berkomentar. Tuhan Yesus memberkati.